Malam itu, hujan gerimis membasahi jalan setapak yang mengarah ke sebuah kampung terpencil di pedalaman Jawa. Kampung itu bernama Kampung Misteri, sebuah nama yang diberikan bukan tanpa alasan. Sudah banyak kisah mistis yang menyelimuti kampung tersebut, mulai dari suara tangisan di tengah malam, bayangan hitam yang melintas di antara pepohonan, hingga penduduk yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Rian, seorang jurnalis muda yang memiliki ketertarikan terhadap hal-hal mistis, mendengar tentang kampung misteri dari seorang narasumber. Ia pun memutuskan untuk datang ke kampung itu guna mengungkap kebenaran di balik cerita-cerita menyeramkan yang beredar. Ketika ia tiba di pintu gerbang kampung, suasana terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin daripada seharusnya, dan langit tampak lebih gelap meskipun bulan purnama bersinar terang. Penduduk kampung yang melihat kedatangannya hanya menatapnya dengan tatapan curiga dan penuh ketakutan. Seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata sayu menghampiri Rian. "Nak, sebaiknya kau pergi sebelum terlambat," katanya dengan suara bergetar. "Apa maksud Pak Tua?" tanya Rian. Penasaran, pria itu hanya menggelengkan kepala dan berlalu begitu saja. Rian merasa semakin tertarik untuk mencari tahu misteri yang ada di kampung ini. Rian menginap di rumah seorang warga bernama Pak Karta, yang bersedia menerimanya meskipun dengan syarat ia tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Malam pertama di Kampung Misteri terasa begitu mencekam. Sekitar pukul 2 dini hari, Rian terbangun karena suara tangisan perempuan. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin lama semakin dekat. Dengan hati-hati Rian mengintip melalui celah jendela. Ia melihat seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih, berdiri di tengah jalan desa dengan kepala tertunduk. Rian menelan ludah, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun tiba-tiba perempuan itu mendongak. Wajahnya sangat pucat, dengan mata hitam pekat yang menatap langsung ke arah Rian. Seketika, lampu di rumah Pak Karta berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Rian mundur ke belakang, meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Tetapi saat lampu menyala kembali, perempuan itu sudah menghilang. Pagi harinya, Rian menceritakan apa yang ia alami kepada Pak Karta. Awalnya, pria tua itu enggan berbicara, tetapi akhirnya ia menceritakan kisah yang telah lama dikubur. Puluhan tahun yang lalu, kampung ini mengalami tragedi mengerikan. Seorang gadis bernama Sari dituduh sebagai dukun santet setelah beberapa warga kampung meninggal secara misterius. Tanpa bukti yang jelas, warga membakarnya hidup-hidup di tengah alun-alun desa. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi. Warga sering melihat sosok perempuan dengan kebaya putih berkeliaran di malam hari, dan mereka yang melihatnya akan mengalami nasib buruk. Semenjak